Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Shalom, selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita bertemu di ibadah sekolah minggu bersama saya Saina dan saya Salomo dan saya Adela. Yuk teman-teman, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagunya Tinggi-tinggi Langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih Adela telah mau menyanyi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama Kakak Rina. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar semuanya? Tentu adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, saat ini Kak Lina akan bercerita tentang seorang pemberani. Siapakah seorang pemberani itu? Ya, dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk diam ya. Dengar rapi, dengarkan cerita firman Tuhan ini dengan baik. Adik-adik, seorang pemberani ini ya, dulu dia hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pergi, di mana Tuhan Yesus ada, dia selalu mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi pada satu ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, semua orang menjauhi Tuhan Yesus. Bahkan orang yang disebut pemberani ini adik-adik ya, dia bersembunyi pada saat dia didekati oleh seseorang dan ditanyakan oleh seseorang mengenai Tuhan Yesus. Ini orang yang mengenal Tuhan Yesus. Apakah ini orang yang sering-sering bertemu dengan Tuhan Yesus dan sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Dia jawab apa? Tidak. Saya tidak mengenal Yesus ya. Sampai 3 kali dia ditanya dan dia 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Nah, siapakah orang itu adik-adik? Ya, orang itu bernama Petrus ya adik-adik. Nah, Petrus ini adik-adik bersama dengan murid-murid yang lain pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya merasa ketakutan. Mereka semua bersembunyi adik-adik. Dan pada satu ketika, pada waktu Tuhan Yesus hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya ya. Setelah Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama beberapa hari, kemudian Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke surga ya, dan akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus nanti naik ke surga, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya adik-adik. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, pada suatu hari murid-muridnya ini berkumpul di satu tempat ya. Mereka berkumpul, mereka bersehati dan mereka berdoa. Pada waktu mereka berdoa adik-adik, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan ada Roh Kudus untuk mereka. Pada waktu mereka berdoa sungguh-sungguh betul adik-adik, terjadi Roh Kudus itu turun atas mereka. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, pada waktu itu murid-murid berkata-kata dalam bahasa yang macam-macam, dan dari Roh Kudus ini adik-adik ternyata mereka mengalami perubahan. Tadinya mereka ketakutan, tadinya mereka bersembunyi di dalam rumah, ya mereka tidak berani keluar. Tetapi sejak Roh Kudus dicurahkan adik-adik, mereka ada satu perubahan, mereka menjadi berani. Terutama yang namanya Petrus tadi adik-adik ya. Petrus ini kemudian dia karena dia telah menerima Roh Kudus, akhirnya dia menjadi seorang yang berani. Seorang yang berani apa adik-adik? Seorang yang berani langsung menyebut nama Yesus. Seorang yang menjadi pemberani memberitakan tentang kebenaran, bercerita tentang pertobatan. Orang-orang harus bertobat, orang-orang harus percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit adik-adik ya. Nah adik-adik, pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang bertobat dan percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus adik-adik. Dan bukan hanya di situ saja adik-adik ya. Pada waktu ketika Petrus bersama dengan Yohanes yang mau berdoa, mereka berdua mau berdoa dan pergi ke Bait Allah ya, ke Gerbang Indah namanya. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes menjumpai seorang yang sakit ya. Seorang yang sakit ini, ternyata orang yang sakit ini dia mengalami lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Sejak dia lahir, dia tidak bisa berjalan ya. Dia sakit adik-adik ya. Dan pekerjaannya itu adik-adik hanya dibawa oleh orang, kemudian didudukkan di pintu gerbang Bait Allah, dan pekerjaannya setiap hari hanya meminta-minta.
meminta sedekah, meminta belas kasihan orang adik-adik, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hidupnya tidak ada pengharapan, hidupnya sangat susah adik-adik ya. Dan dia hidup hanya dengan kebaikan orang-orang yang di situ, dengan memberikan mungkin makanan, dengan memberikan uang. Pada waktu itu Petrus bersama dengan Yohanes datang ke bait Allah ya. Kemudian yang lumpuh ini memandang Petrus dan memandang Yohanes, ingin meminta sedekah adik-adik. Tetapi pada saat itu Petrus berkata kepada orang yang lumpuh ini, Petrus berkata gini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, Petrus bilang gitu sama orang yang lumpuh. Petrus tidak kasih uang, tidak kasih emas, tidak kasih makanan, tetapi Petrus katakan, dari yang aku punya ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh itu ya. Seketika itu adik-adik, kaki-kakinya yang tadinya lemes ya, tidak dapat berjalan ya. Bukan hanya berjalan, berdiri saja tidak bisa adik-adik, tetapi pada saat itu ada kekuatan yang besar adik-adik ya. Mata kakinya menjadi kuat, dia bisa berdiri. Setelah berdiri dia bisa berjalan. Saking sukacitanya dia melompat karena selama ini dia belum pernah bisa berdiri, apalagi berjalan dan melompat. Tetapi karena kuasa Tuhan yang ada pada diri Petrus ya, dan percayanya Petrus kepada Tuhan Yesus ya adik-adik, orang yang lumpuh ini kemudian bisa berjalan dan bisa melompat-lompat dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Nah, orang-orang yang di situ menjadi terheran-heran adik-adik, menjadi takjub. Orang-orang di sekitar itu hanya melihat bahwa orang yang lumpuh ini adik-adik selalu duduk di pintu gerbang adik-adik. Tetapi karena kuasa Tuhan ya yang dimiliki oleh Petrus, sehingga orang itu bisa kemudian sembuh dan berjalan. Orang-orang di situ kemudian pada berkumpul adik-adik, pada ingin tahu ada apa ini adik-adik. Nah, disitulah Petrus yang memiliki keberanian, seorang pemberani yang sudah menerima Roh Kudus. Petrus juga bercerita tentang, berfirman tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan kecuali percaya kepada Yesus Kristus adik-adik. Dan orang di situ saat itu banyak yang percaya, banyak yang bertobat adik-adik. Nah adik-adik, kenapa Petrus bisa menjadi orang yang berani, murid-murid bisa menjadi orang yang berani? Karena Roh Kudus yang turun atas mereka, yang memimpin hidup mereka adik-adik, sehingga Petrus ini menjadi seorang yang pemberani, yang memberitakan Injil kemanapun dia berada. Nah adik-adik, begitu pula dengan kita. Kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kita ya, supaya kita tahu bagaimana perbuatan yang baik, bagaimana perbuatan yang tidak baik, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan di saat kita mengalami mungkin ketakutan, pada waktu-waktu adik-adik mungkin mengalami ketakutan, adik-adik mengalami kesedihan, kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga ketakutan itu hilang, kesusahan itu bisa Tuhan hiburkan. Karena Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk orang-orang yang percaya, Roh Kudus itu adalah Roh yang bisa menolong kita, Roh yang bisa menghiburkan kita, bahkan Roh Kudus bisa memberikan kuasa kepada kita. Nah adik-adik, walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil ya adik-adik ya, adik-adik mungkin belum mengerti apa itu Roh Kudus. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan, biar Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang mengingatkan kepada kita ya, bagaimana kita harus berbuat yang baik, jangan berbuat yang jahat, bagaimana harus kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita adik-adik ya. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan
sampai di sini dan kita akan sama-sama mau berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa supaya kita pun memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya adik-adik, seperti Petrus, orang yang berani memberitakan firman Tuhan, orang yang mempunyai kuasa. Kita pun percaya kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau sama-sama kembali berdoa, lipatkan tangan dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah mendengar cerita tentang Petrus menjadi seorang yang pemberani karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tuhan, kami juga mau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami, supaya hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan dan terus kami diingatkan bahwa kami harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan sertai hidup kami supaya kami tetap setia di dalam kami mengikuti ibadah online setiap minggu. Terima kasih Tuhan, pimpin sekolah kami, Tuhan pimpin kesehatan kami, hidup kami, Tuhan berkati. Tuhan pimpin juga orang tua kami dan memberkati kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.